Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sekalian. Nah, kembali lagi kita di bahasan kali ini. Tapi fokus kita hari ini adalah karakteristik yang kedua, yaitu terkait dengan cash. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cash management. Bagaimana itu sebuah cash management sangat penting bagi sebuah bisnis. Pertanyaan yang pertama adalah managing cash atau memanage atau mengelola sebuah cash itu sangat kritikal. Kenapa? Karena ketika seseorang atau sebuah bisnis tidak bisa memanage sebuah cash dengan baik, mereka tidak tahu pengeluarannya apa saja pendapatannya, apa saja variable cashnya, apa saja fixed cost-nya, maka dia tidak akan tahu kira-kira bagaimana kita menentukan forecasting ke depannya seperti apa, pendapatannya seperti apa, pengeluarannya seperti apa. Oleh karena itu, kita harus bisa dengan baik memanage sebuah cash atau mengelola sebuah cash. Yang artinya kita harus tahu kira-kira item-item dari untuk membuat sebuah kas yang bagus itu seperti apa, membuat anggaran kas yang bagus itu seperti apa. Nah, kaitannya dengan managing kas ini, kita akan membuat sebuah forecasting atau peramalan terkait dengan kas. Peramalan kas sangat penting bagi sebuah bisnis. Ketika kita membuat sebuah peramalan terkait dengan bisnis, yaitu peramalan kas, ada dua komponen yang harus sangat diperhatikan, yaitu ada fixed cost, ada yang namanya variable cost. Dimana kalau kita jabarkan lebih dalam lagi apa itu fixed cost, apa itu variable cost. Fixed cost itu adalah segala sesuatu pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, berapapun jumlahnya, yang istilahnya biayanya tetap. Dalam artian gini, ketika perusahaan mau melakukan produksi sebanyak 1 unit atau sampai 1000 unit atau sama sekali tidak produksi, maka biaya tersebut harus tetap dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi misalnya katakanlah perusahaan mau memproduksi di bulan Januari, tidak diproduksi di bulan Februari, lalu di bulan Mei juga akan melakukan produksi lagi. Nah, ketika terjadi hal tersebut, biaya tetap atau fixed cost ini akan terus dibayarkan tiap bulannya. Mau mereka memproduksi atau tidak, harus tetap dikeluarkan. Kebalikannya dengan fixed cost, ada yang namanya variable cost. Nah, variable cost ini tergantung dari jumlah banyak perusahaan membuat produk atau menjualnya. Di mana besarannya tergantung dari berapa sih yang kita jual, berapa sih yang kita produksi. Misal, kalau tadi fixed cost, berapapun jumlah yang diproduksi biayanya akan tetap. Tapi kalau variabel, ketika kita memproduksi 1 unit sama 1000 unit itu harganya pasti berbeda atau biayanya berbeda. Ketika produksi 1 unit, otomatis biaya yang dikeluarkan justru lebih kecil dibandingkan dengan 1000 unit. Nah, di sini saya ada beberapa contoh terkait apa saja sih yang masuk ke dalam variabel dan apa saja yang masuk ke dalam fixed cost. Ini hanya contoh. Sebenarnya masih banyak lagi terkait biaya apa saja yang masuk ke fixed cost, biaya apa saja yang masuk ke variable cost. Nah, kalau kita lihat di sini saya ada beberapa contoh di fixed cost. Fixed cost yang pertama adalah rent atau biaya sewa. Misalnya gini, ketika kita mau membuat sebuah bisnis, kita nggak tahu tempat di mana, otomatis kita menyewa nih sebuah ruko misalnya. Nah, ketika ruko tersebut ternyata biaya sewanya selama 1 tahun adalah 24 juta. Yang artinya selama 1 tahun 12 bulan, setiap bulannya perusahaan harus mengeluarkan dana sebanyak 2 juta untuk membayar sewanya. Mau ruko itu kamu pakai atau tidak, otomatis kalian harus tetap mengeluarkan sebanyak 2 juta untuk biaya rukonya. Nah, yang kedua, di fixed cost juga ada yang namanya pinjaman atau hutang. Kenapa ini masuk ke fixed cost? Karena kaitannya dengan angsuran. Karena ketika kalian melakukan pinjaman, otomatis kan harus mengangsur tiap bulannya. Jumlahnya memang mungkin ada yang naik turun, tapi setidaknya kita akan posisikan sama setiap bulannya. Angsuranmu berapa? Jadi dalam kasus ini, angsuran atau hutang itu masuk ke dalam fixed cost. Yang ketiga juga ada asuransi. Mungkin sebagian besar orang-orang tidak memperhatikan terkait asuransi. Cuman asuransi ini menjadi salah satu bentuk manajemen resiko. Misalnya kalau nanti ternyata bisnis kalian ada hancur atau misalnya kemalingan, setidaknya dengan asuransi kalian ada yang namanya memanage resiko, mengurangi resiko. Nah, di asuransi ini ada yang namanya membayar premi. Premi itu kayak angsurannya atau iurannya setiap tahunnya ada, setiap bulannya ada.
tergantung dari kesepakatannya antara pihak asuransi dan kalian. Jadi itu menjadi fixed cost juga. Dan yang terakhir adalah advertising. Kenapa advertising masuk ke fixed cost? Sebuah bisnis nggak akan jalan kalau kalian tidak melakukan promosi, tidak akan melakukan pemasaran, tidak mempromosikan apa produk kalian. Konsumen nggak akan tahu kira-kira kalian jualan apa, produk kalian apa kelebihan dari produk kalian. Oleh karena itu, fixed cost, pemasaran atau promosi ini akan menjadi salah satu komponen dari fixed cost. Selanjutnya kalau kita ngomongin dari variable cost, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah credit card fees. Credit card fees misalnya, kalian menggunakan credit card untuk bisnis kalian. Besarannya kan tidak tentu, tapi ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan nih, setiap bulannya berapa. Nah, biaya yang dikeluarkan itu kan tergantung dari penggunaannya berapa credit card kalian. Otomatis itu masuk ke dalam variable cost. Yang kedua juga ada direct labor. Nah, mungkin sebagian yang berpikir, loh kok labor masuk ke dalam variable? Cuman kasarannya gini, kalau kita ngomongin gaji mungkin akan masuk ke fixed cost karena kita membayarkannya tiap bulan. Besarannya sama. Cuma direct labor di sini bisa dikatakan sebagai biaya lembur, katakan. Gampangnya gitu. Kalau misalnya lembur kan tiap bulan belum tentu ada. Pasti akan ada uang lembur segala macam. Nah, ini kita masukkan kategorikan sebagai direct labor. Dan yang terakhir adalah di variable cost ada commission atau komisi. Misal pemberian bonus kepada karyawan, pemberian bonus kepada siapa, dan yang lainnya. Itu menjadi variabel. Kenapa? Karena dalam pembelian bonus itu tidak setiap bulan dilakukan. Jadi besarannya tergantung apakah dilakukan atau tidak, siapa yang diberikan, jumlah ininya berapa. Itulah perbedaan dari fixed cost dan variable cost. Nah, kedua item itulah yang akan menjadi input dalam pembuatan forecasting cash. Jadi fast forecasting atau artinya kita meramalkan kas, kira-kira seperti apa kas kita, bagaimana posisi kas kita. Kalau kita tidak bisa membedakan apa yang masuk ke dalam fixed cost, apa yang masuk ke dalam variable cost, maka pembuatan peramalan perencanaan anggaran kita akan kacau. Kalau misalnya dari inputnya saja sudah kacau, bagaimana kita bisa meramalkan dengan baik terkait dengan kas. Oke, sampai di sini terkait dengan ini dulu, selanjutnya akan di sub berikutnya. Terima kasih.